Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali berjumpa lagi di channel Reza Ramadana. Setelah sekian lama saya tidak mengisi channel saya ini ya. Semoga kabar kita, para pemirsa semuanya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kali ini saya ingin membahas tentang kitab Khulasah Nurul Yakin jilid 2. Kebetulan hari ini saya mengajar kitab ini di sebuah dayah guru saya. Nah, di sini ada pelajaran ke-19. Bismillahirrahmanirrahim. Mas'alatu Zaidin wa Zainabah. Bermula pelajaran yang ke-19 itu masalah di antara Zaid dan Zainab. Nah, Zaid ini maksud saya adalah anak yang diangkat oleh Nabi Muhammad SAW untuk kemudian beliau jadikan sebagai anaknya sendiri. Al-awwalu khatabar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah mengkhitbah, telah melamar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Zainabah bintu Jahsyin, akan Zainab bintu Jahsy. Untuk siapa? Li Zaid bin Haritsah, untuk Zaid bin Haritsah. Fa'abat, maka enggan ianya Zainab, wa aba ahluhu, dan engganlah keluarganya si Zainab. Jadi pada poin yang pertama ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ingin melamar atau mengkhitbah daripada Zainab untuk Zaid bin Haritsah. Oleh karena lamaran tersebut ditolak oleh Zainab dan keluarganya. Mungkin gara-gara si Zaid ini adalah dulunya dia bekas daripada budak dan telah dimerdekakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Asani bermula ini itu yang kedua. Fa anzalallahu, maka menurunkan ayat atau firman menurunkan ayat Al-Quran oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ayyakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Wa may ya'sillahu wa rasuluhu faqad dhalla dhalalan mubina. Wa ma kana, dan tidak selayaknya lah, adalah lil mukminin, bagi laki-laki yang beriman, wala mu'minatin, dan tidak layak bagi wanita yang beriman, idza, apabila qada, telah menetapkan, telah memutuskan, Allahu, oleh Allah, wa rasuluhu, dan oleh rasulnya Allah, amran, akan sebuah urusan, ayyakuna, oleh bahwa ada, lahumul khiyaratu, bagi mereka mukmin dan mukminah itu pilihan sendiri, min amrihim, daripada urusan mereka. Wa may ya'sillaha, dan bermula orang yang menentang, yang maksiat, ianya seseorang kepada Allah, wa rasuluhu, dan rasulnya Allah, faqad, maka niscaya, maka sungguh, dhalla, sesat dianya seseorang, dhalalan, akan sebagai kesesatan, mubinan, yang jelas. Jadi di poin yang kedua ini ya, yang pada poin yang pertama tersebut Zainab dan keluarga Zainab itu menolak daripada khitbah Zaid ya, mungkin karena si Zaid adalah mantan budak tadi ya. Maka Allah menurunkan ayat Al-Quran yang Allah katakan di dalam ayat tersebut, dan tidak layak bagi orang beriman laki-laki dan perempuan apabila Allah itu telah menetapkan sesuatu lalu mereka memilih daripada pilihannya sendiri, dalam artian mereka berpaling atau menentang daripada perintah Allah Subhanahu wa taala, maka orang tersebut adalah orang yang telah tersesat secara nyata. Ini redaksi langsung daripada Allah Subhanahu wa taala. Al-thalitsu, bermula ini itu yang ketiga. Inda dzalika qabilu, inda, ketika zalika, turun, demikian turunnya ayat, qabilu, menerima oleh mereka Zainab dan keluarganya Zainab. Fadakhala, maka mendukhul, alaiha, di atasnya Zainab, Zaidun, oleh Zaid, walakinnaha, dan akan tetapinya Zainab, syarat, itu jadi ianya Zainab, taftakhiru, itu membanggakan diri ianya Zainab, alaihi, di atasnya Zaid. Kenapa?
bisyarafiha dengan kemuliaannya, dengan sebab kemuliaannya Zainab, wa nasabiha dan nasabnya Zainab. Fasyakaha maka mengeluh ianya Zaid akannya Zainab ila Rasul kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, pada poin yang ketiga ini, sesudah turunnya ayat Al-Qur'an tadi, maka Zainab dan keluarga Zainab menerima daripada lamaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu mendukhul artinya berkeluarga hingga memiliki anak si Zaid dan Zainab tadi. Lalu si Zainab ini merasa dia ada rasa-rasa bangga dan sombong, oleh karena mungkin dia bukan seorang budak dan dia memiliki paras yang indah, yang elok, yang cantik, dengan kemuliaan dan keturunannya. Maka Zaid menimbulkan kegelisahan dalam hatinya. Nah, maka Zaid pun mengadu kepada Rasulullah perihal tingkah laku daripada Zainab tadi. Fa'amarahullahu Rasul, maka memerintahkan akannya Zaid ar-Rasul oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam bihtimali sabri alaiha, dengan menanggung sabar alaiha di atasnya sikap si Zainab. Fasabara, maka sabar ianya Zaid, hatta sehingga dokat sempitlah nafsuhu dirinya Zaid. Fa akhbara Rasul, maka memberi kabar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil azmi, dengan rencananya Rasulullah ala talaqiha, di atas mentalaknya. Maksudnya bil azmi dengan rencana Zaid di atas mentalaknya Zainab. Jadi pada poin keempat ini Rasulullah SAW menyuruh atau menasehati kepada si Zaid agar bersabar tentang perilaku daripada si Zainab ini. Maka si Zaid pun menurutinya dengan sabar hingga beliau ini tidak sanggup bersabar lagi atas sikap daripada Zainab. Maka Rasulullah SAW pun memberi kabar dengan rencana di atas, maka memberi kabar Zaid kepada Rasul dengan rencana si Zaid tadi di atas mentalaknya si Zainab, talaknya Sayyidah Zainab. Fa'amara, maka memerintahkan Allahu oleh Allah ar-Rasul akan Rasul sallallahu alaihi wasallam ayyatazawwaja, oleh bahwa menikahi ianya Rasulullah Zainab akan Zainab ba'da talaqiha, sesudah mentalaknya Zainab. Hifdan li syarafiha, karena menjaga bagi kemuliaannya Zainab, wadafa'an, dan menolak lin nazai, bagi perkelahian atau perselisihan, wasyiqaqi, dan permusuhan, wa ibtalan, dan karena ingin membatalkan li'adati, adat orang Arab, tabani, pengangkatan anak. Jadi pada pembahasan yang ke-19 ini adalah masalah yang terjadi di antara Zainab dan Zaid ya. Jadi sesudah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ingin menjodohkan mereka berdua, yakni Zaid dan Zainab, lalu Zainab tadi menolak ya. Sesudah menolak, Allah menurunkan ayat seperti yang tadi saya bacakan. Sesudah turun ayat tersebut, baru Zainab beserta keluarganya menerima atas hadirnya Zaid di dalam keluarga baru mereka. Lalu sesudah Zainab menerima, Zainab juga melakukan sikap yang tidak baik terhadap suaminya, sehingga Zaid tadi merasa tidak enak ya, merasa ya gimana kita bilang, nggak enak lah, karena sindiran tadi ya, seperti sindiran daripada Zainab. Maka Rasulullah SAW menasihati si Zaid tadi agar sabar ya, sehingga sempitlah kesabarannya, nggak sabar lagi si Zaid ya, hingga mengkabarkan kepada Rasul ingin mentolaknya. Maka sesudah tertalaknya Zainab
Nabi menikahi Zainab dengan 3 alasan. Yang pertama, untuk menjaga kemuliaan daripada Zainab. Yang kedua, untuk menolak daripada permusuhan. Dan ketiga, untuk membatalkan adat orang Arab. Jadi jika adat orang Arab dulu itu apabila ada seseorang mengangkat anak, maka anak tersebut seperti anak kandung statusnya. Nah, untuk membatalkan hukum tersebut, maka Allah membuat kejadian ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.